setelah ngobrol sama ibu-ibu di lapangan, mereka tuh mau yang bagus, tapi mereka nggak mau keluar duit. Gitu tuh. Oke. Biasalah. Jadi kita punya kesalahan adalah kita tentuin dulu idenya, apa yang kita mau lakukan, effort seperti apa, ujung-ujungnya baru ngomongin duit. Ini kan Biasa. jadi pertanyaan titipan lah buat para mahasiswa gitu ya. Emang kalau teknologi sidangnya lebih susah? Halo guys, welcome back to our YouTube channel Kobis Muda. Halo Dan, apa kabar Dan? Masih stay at home nggak? Halo. Iyalah, masih kerja dari rumah. Belum ada Iya, perubahan nih, semua harus bisa dikerjakan dari rumah. iya nih situasi challenging banget ya buat kita semua ya. Iya. Hari ini kita mau bahas apa nih Dan? Nah, hari ini gue secara khusus nih ngajak teman sekaligus sahabat dan sekaligus mahasiswa gue dulu yang gue bimbing ketika mereka skripsi tugas akhir gitu ya. Jadi kebetulan kan gue juga ngajar di salah satu universitas yang tugas akhirnya itu bukan skripsi tapi disuruh bikin bisnis dan bisnisnya harus jalan. Nah yang menariknya biasanya mahasiswa itu sukanya bisnisnya kalau nggak F&B, fashion. Tapi kali ini dia milihnya bisnisnya teknologi, beda sendiri dari teman-teman biasanya. Wah menarik tuh, gue jadi ingat zaman gue dulu sekolah bisnis juga, kalau mau disuruh bikin bisnis paling gampang emang bikinnya makanan gitu ya, atau Iya. fashion, baju, sepatu gitu. Ini teknologi ya ini ya? Yes. Jadi yang lain sendirilah berani beda gitu. Mantap. Nah, gimana kalau kita langsung panggil aja ya? Yuk. Oke, halo Jos. Hey, halo. Halo Kak Handoyo, halo Kak Daniel. Hey, apa kabar? Baik-baik, sangat luar biasa. WFH juga loh? Semi WFH, kadang mostly di kantor sih. Oh, masih kantor dan tapi sekali-sekali WFH juga gitu? Iya, jadi kalau ada ketentuan tertentu, kita WFH, tapi mostly udah balik kantor lagi sekarang. Oke. So, temen gue ini namanya Joshua Rafael, dan dia dulu bikin bisnis namanya Bengkel Bro. Yep. Nah, mungkin Josh bisa jelasin sendiri deh, bisnisnya itu seputar apa? Oke, jadi teman-teman, Bengkel Bro itu dulu aku bikin sebuah website. Dia berbasisnya seperti apa ya? Kalau kalian tahu mungkin kayak Traveloka gitu. Kalau mereka kan hotel ya, kalau kita tapi bengkel. Jadi kemana kalian tinggal pakai handphone bisa tahu segala jenis problem mobil kalian tuh diarahinnya kemana gitu. Bagi kalian yang pemula atau kalian yang udah master sama mobil sekalipun, kalian bisa cari based on location terdekat, based on problem yang kalian butuhkan juga untuk service. Seperti itu sih. Jadi tujuan kita cari bengkel ya? Iya, tujuan kita adalah men-tackle image bahwa bengkel umum itu jelek. Kita pengen orang juga bisa trust kebangun gara-gara aplikasi kita gitu. Karena selama ini kan orang bilang bengkel resmi bagus, kalau bengkel umum itu abal-abal, bisa dikadalin dan sebagainya kan. Nah, kita sekarang bikin platform untuk bengkel umum jadi terintegrated. Mereka nggak bisa nipu lagi, mereka nggak bisa bohong-bohongin harga lagi karena semuanya udah di aplikasi. Bahkan setelah kita selesai service pun bisa di print out hasilnya. Jadi tiap orang, tiap akun punya database terakhir mereka di bengkel mana, dikerjain oleh montirnya siapa, dan sebagainya. Itu bisa untuk mobil sama motor juga, itu Jos? Oke, kalau Bengkel Bro sendiri sejauh ini masih mobil sih, motor belum main. Mungkin kalau kedepannya udah lebih bisa manage sistemnya, kita akan main motor. Tapi menarik ya idenya ya, soalnya kayak gue sendiri kalau kayak mau servis mobil gitu, gue juga nggak tahu sebenarnya gue tuh harusnya, kan mobil gue Honda gitu, gue harus bawa ke bengkel Honda apa enggak, karena kalau bengkel Honda kok penuh banget, tapi kalau bengkel-bengkel yang pinggir jalan gue juga kok kadang takut ini servisnya kayak gimana, ada standarisasi apa enggak. Jadi emang dari lu mau mencoba memecahkan masalah itu berarti ya? Iya, betul sekali. Nah itu Jos, kalau boleh tahu idenya gimana sih awal mulanya bisa ada ide bikin aplikasi bengkel seperti itu? Oke, kalau ide awal panjang ya, karena jujur kita nggak langsung kepikir untuk main di teknologi dan main di apa sebutannya bengkel atau mungkin sistem itu jauh banget dari ide awal. Karena pertama kita pasti pengen cari yang gampang. Jadi step pertama adalah kita team up dulu. Jadi kita belum menentuin idenya apa, tapi kita tahu dengan siapa kita mau berbisnis. Jadi based on pengalaman setelah tahun-tahun sebelumnya, kepanitiaan, teman main, dari persekutuan, doa dan sebagainya, kita bisa tahu orang-orang yang speknya bagus seperti apa, itu kita incar buat BP, buat business project. Nah, kemudian dari situ, setelah udah tahu orang-orangnya, baru kita ngumpul bareng. Kita setuju oleh satu hal, kalau mau masuk tim ini, mau bisnisnya apa, dan kita semua bilang, jangan F&B ya.
Kenapa? Karena kita tahu F&B itu sifatnya tren-trenan dan bunuh-bunuhan. Walaupun kita bisa lihat marketnya mungkin besar, setiap orang butuh makan katanya, tapi ya makanannya seperti apa, kita nggak bisa jamin makanan kita terus enak, ya nggak sih? Nah, dan kita punya pikiran bahwa kayak seperti fashion dan F&B itu yang bertahan adalah brand-brand lama yang sampai sekarang itu bertahan dari kita kecil, paling itu doang yang akan ngetrend. Brand-brand baru paling terkenalnya sebentar gitu, jadi kita lebih pikirannya long term. Seperti itu sih, jadi dari awal kita udah coret, no fashion, no F&B, tapi kita belum pikir idenya mau apa. Lalu setelah meeting berkali-kali, lihat peluang, oke kita setuju, kita akan ambil teknologi. Kenapa? Karena saat kemarin-kemarin itu, 2018, 2019 itu kita ngerasa pemerintah lagi dukung banget startup di Indonesia, Backcraft dan sebagainya. Jadi kita ngerasa namanya juga startup, kita akan main sistem, kita akan main teknologi, dan teknologi nggak bisa dipungkiri, makin ke depan makin akan canggih. So kenapa kita nggak ambil marketnya dulu sebelum orang-orang yang lain kepikiran seperti itu? Nah, that's why disitulah kita bikin pertamanya adalah bikin game untuk anak-anak. Jadi kita mau solve problem parenting ya, untuk ibu-ibu yang bingung cara nge-handle anaknya, yang kebanyakan lihat YouTube, lihat apa sebagainya. Jadi anak-anaknya nggak kefilter, aplikasinya terlalu dewasa or something. Kita coba dengan game yang berkualitas. Tapi singkat cerita, kita batal pakai itu karena setelah ngobrol sama ibu-ibu di lapangan, mereka tuh mau yang bagus, tapi mereka nggak mau keluar duit. Gitu tuh. Biasa lah, ibu-ibu problem. Nah, jadi ide idealis kita akhirnya mati juga ujung-ujungnya karena kita mikir, oke, ini mungkin keren, ini mungkin kolaborasi dengan pemerintah, solve problem yang sangat besar ya, tapi kita belum bisa lakuin ini karena trennya belum bisa dipaksa untuk seperti itu. Mungkin orang tua kayak bule bisa lebih masuk, mereka pada nggak pakai pembantu, mereka ninggalin anaknya dengan gadget, dan ya udah, kalau orang di sini kan pada punya pembantu juga, punya suster, dan suka nitipin anak paling di kayak sekolah-sekolah sementara. Jadi ide aplikasi berbayar itu belum make sense, belum visible. So ya udah, karena kita akhirnya buntu, kita udah bikin paper, udah bikin nulis skripsinya lumayan banyak untuk ide game itu, dan kita udah presentasi ke dosen bahkan dengan ide game itu, tapi harus gimana ya? Ya harus gentle, ya harus fair. Buat apa juga kita ego nekenin ide awal berprinsip, tapi kalau nggak laku kan kita mau nyarinya duit. Dari awal kita setuju nih berlima, kita cari profit ya, kita cari bisnis beneran, kita bukan cuma nilai doang. Seperti itu sih. Jadi karena itu kita benar-benar mikir keras, udah kita ganti total. Kita ganti dengan source yang kita punya. Itu apa? Kita punya CEO, dia punya bapak, dia punya kenalan supplier spare part mobil dari China. Jadi dia punya PT juga. Ya udah, itu yang paling visible. Kalau yang lain ada supplier makanan lah, supplier apalah, properti apa kurang sesuai. Jadi kita ngelihat yang teknologi paling visible adalah main di otomotif. Gitu. Oke. Berarti ini mulanya karena salah satu dari keluarga member kalian ada yang bergerak di bidang itu berarti ya? Betul. Jadi kita daripada capek hati mikirin sesuatu dari nol, kenapa kita nggak start dengan apa yang kita punya? Walaupun ibaratnya itu punya papa lah atau keluarga punya, tapi kita udah nggak mikir gitu lah, yang penting bisa beneran bisa punya duit. Jadi emang enak ya, emang kayak gini harusnya emang lihat dari kita tuh sekarang punyanya apa yang bisa dimaksimalin gitu ya, daripada kita mulai dari nol, riset lagi, kayak bingung lagi apa yang harus dilakuin. Emang ini udah paling enak berarti ya. Kalau dari lu sendiri tadi lu bilang kayak ini jalan bisnisnya berlima gitu. Itu pembagian timnya kayak gimana ya, Jos ya? Kayak lu sendiri megang apa, teman-teman lu baginya gimana? Oke, jadi kalau soal pembagian, kita gimana? Mungkin kita nggak profesional banget karena kita juga belum orang-orang yang terbiasa kerja di company. Tapi kita tahu sesuatu hal. Minimal 5 orang kita tuh udah ke-filter pas kita bentuk grup ini, semua orang tuh kompeten. Hampir bisa ngerjain segala sesuatu, ibarat sombongnya ya. Jadi kita udah agak lebih tenang di situ. Kayak ibaratnya udah pasti nggak gaji buta, nggak ada yang cupu lah. Intinya kita tahu kita bisa saling cover. Nah, untuk job description detailnya, kita ngeliat dari spesifikasi tiap orang. Kebetulan aku juga merangkap sebagai human resource atau sumber daya manusia, sekaligus sales atau partner relation atau business development. Jadi karena aku ngerasa lumayan bisa jago nge-handle orang, cara-cara manipulasi ngomong sama orang dan sebagainya, dan teman-teman juga meneguhkan hal tersebut, ya udah. Jadi kita pakainya kayak gitu sih. Kita ngerasa jagonya di mana, dan orang lain itu ngelihat setuju atau enggak. Kalau iya, berarti dia di posisi itu. Jadi paling kuatnya aja. Oke. Sampai voting gitu? Atau memang masing-masing mengajukan diri? Masing-masing pede aja sih. Gue ini aja ya. Terus kita yang lain, oke ya, lu paling oke kok. Gitu.
Oke. Jadi kayak kalau aku kan jago ngomong, tapi nggak kuat angka kan, jadi jangan nggak mungkin jadi finance gitu loh. Sedangkan anak yang finance yang malu-malu yang ketemu orang gemeteran ya ngapain juga jadi partner relation seperti itu. Jadi ada 5 orang tuh apa aja? Kalau lu sendiri satu Oke. kan partner relation gitu. Terus 4 lainnya? Kalau yang jadi CEO, jadi ketuanya adalah orang yang kita percaya, Pak. Ini mungkin agak rasis ya, karena kita pilih yang paling pinter, paling berwibawa dan berkarisma, laki-laki, dan memang dia yang punya bagian terbesar karena papa itu yang tadi aku bilang papanya punya Ya. punya koneksi, kita kasih dia bangku khusus lah, dia CEO karena kan dia yang punya otaknya lebih dulu sebelum kita di situ. Gitu. Dan kemudian anggota lainnya ada 2 orang cewek. Cewek pertama dia megang marketing digital marketing, bikin konten sosial media dan sebagainya. Satu cewek lagi finance karena dia orangnya teliti dan angkanya kuat, nalarnya kuat. Satu lagi cowok, dia bantu dokumentasi, bantu videografi, editing, dan bantu coding karena dia punya background suka IT. Bahkan dia suka jokin anak-anak tuh. Menarik. Terus operationsnya siapa? Just yang handle operations. Oke, kalau operationnya sebenarnya kita capcay sebutannya untuk bahasa startup ya, karena kita tiap kali ngomong operation kita duduk bareng, pusingin bareng gitu sih. Jadi kita godok bareng ini mau dibawa kemana, apa yang masih bisa diimprove, apa yang kurang, sistem kayak gini bisa berjalan atau enggak. Kita bener-bener pure semuanya taruh otak di situ. Berantem dari satu meja. Gitu. Oke. Terus gue mau nanya juga, tapi Han, BDW Han ya, gue harus komplimen juga sih. Memang ini one of the best team yang pernah gue pegang sih sepanjang gue jadi dosen dan bimbing tugas akhir ya. Oh, kenapa tuh? Karena timnya memang bener-bener kompeten, baik juga gitu. Dan sebenarnya mereka benar-benar push to the limit sih. Jadi maksudnya benar-benar memaksimalkan potensi ya. Jadi ini salah satu dan mungkin plus juga ya ada subjektivitas juga karena memang gue suka juga topiknya teknologi kan gitu. Nah memang gue pribadi jujur kalau suruh bimbing yang fashion dan F&B agak bosen gitu. Karena bertahun-tahun itu lagi gitu. Jadi ya cukup lah memang kelihatannya secara tim ini termasuk dream team gitu. Nah, tapi gue mau nanya gini, karena banyak nih ya, terutama anak-anak mahasiswa nih yang mau bikin bisnis gitu ya, apalagi dalam konteks tugas akhir nih. Biasanya mereka bilang kalau teknologi tuh habis duit banyak banget gitu. Nah, menurut lu gimana Jos? Emang habis duit banyak, lebih banyak daripada kalau lu buka F&B dan fashion atau gimana? Oke, langsung to the point aja soal duit, sama aja kok. Kesannya doang mahal karena mungkin mereka nggak tahu vendornya. Tapi once orang udah berani terjun di teknologi, mereka pasti tahu biayanya kira-kira seberapa. Dan setelah aku kepoin grup teman-teman yang lain, mereka lebih boncos kok duitnya. Gitu. Itu apalagi mereka yang benar-benar, ini bukan nyindir ya, cuma kayak kita kan perhitungan nalarnya aja dengan uang yang kita keluarkan dan keberanian dan sebagainya. Jadi nggak ada yang gimana ya? Menurut aku sih dibilang gede enggak. Karena tadi ngomong sama, cuma bedanya kan tangible dan intangible ya. Kalau mereka kan kelihatan fisiknya kayak oh ada ruko, oh keren, oh something. Kalau kita kan apaan sih cuma apps atau something yang software yang nggak ada yang tahu. Mungkin kita direndahin di situ sih. Jadi mereka ngelihat kayak value kita tuh kurang karena itu cuma benda mati yang mungkin kalau kita bangkrut nggak tahu mau dijual ke siapa aplikasinya kan, lain kalau ruko atau aset atau something bisa dioper ke penyewa lain atau bisa dijual barang-barangnya kayak gitu sih. Cuma meter dari perspektif doang. Asal kita berani risk dan kita mikir udah nggak ada gengsi-gengsian, ego-egoan keren nggak keren lah. Udah nggak mikir ke situ lagi. Kalau mikir ke situ sih memang minder ya. Kita main teknologi dikit. Kita juga bukan orang-orang nerd, orang-orang jago. Kita orang bisnis semua. Nggak ada yang ngerti teknikal gitu. Tapi kita tahu aja kita futuristik ibaratnya. Kita berani disrupsi masyarakat. Ya kita mikir go big or go home sih. Siapa yang pernah tahu orang-orang berlima kayak kita mungkin jadi megang Indonesia ke depannya dengan sistem kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita punya optimisme di situ. Kita karena nggak pernah tahu, kita berani gaspol di bidang yang bukan purely nggak tahu, karena kita juga punya tadi kan resource-nya, sumber dayanya dari salah satu founder. Jadi lumayan antara tahu dengan nggak tahu, kita manfaatin ilmu manajemen kita, cari orang-orang yang bisa mengerjakan dan kita kontrol. Gitu. Oke. Boleh bisa sebut angka nggak sih, Jos? Range.
Sebut angka-angka apa nih? Angka total duit yang kalian keluarin untuk sampai lulus deh. Maksudnya setelah lulus nggak usah dibahas lagi kan, maksudnya minimal Oke. sampai lulus aja gitu kan. Jadi yang mau bikin bisnis teknologi kan jadi kebayang gitu. Oh ternyata nggak semahal itu. Mhm. Kalau gitu dari per individu dulu ya. Kalau Ya. dari dan mostly sama kok angkanya semua kita nyumbangnya. Aku sendiri habis sekitar 7 sampai 8 juta doang kok. 7 sampai 8 juta ya. Ya, 5 berarti nggak sampai 50 juta dong ya? betul. Kita benar-benar meeting berapa kali tuh sama orang-orang yang software developer segala macam sampai jadi ngerti beneran karena kita benar-benar dari angka mahal banget sampai akhirnya murah banget sampai kita nggak percaya juga ada gitu. Oke. Orang-orang di Google kita hubungin aja sembarangan bahwa wah ini murah, wah keren, kita samperin ke tempatnya, bener nggak sih, jelas nggak sih, oh dia ngomongnya pakai bahasa Inggris nih kayaknya keren gitu-gitu. Jadi kita benar-benar jadi cara milih supplier dan kita juga galau apakah kita memanfaatkan eksternal vendor atau kita pakai orang kita aja yang agak-agak cupu tapi ngerti-ngerti dikit bikinnya based on WordPress ya kayak gitu sih. Akhirnya kita jembatan nih. Finally dengan segitu akhirnya lu pakai vendor atau lu in-house? Jadi ini karena kita kejar target oleh dosen, jadi Which is kita jadi kita menggunakan kombinasi. Kita in-house dulu sampai keluar mock up-nya, keluar apa sih sebutannya, prototype-nya dulu. Prototype ya. Untuk fungsi maksimalnya dilengkapi oleh vendor. Gitu. Berarti UI-nya dulu lu bikin ya? Ya, kita bikin UI-nya dulu dan UX yang sangat minim ya, yang gratisan, Pak, curi-curi, bukan curi sih. Pakai download plugins dari mana-mana yang kadang-kadang error juga mungkin. Gitu. Tapi at least bentuk fisiknya keren. Kita bisa pamerin depan anak-anak, kita bisa buka booth di kampus dan benar-benar kelihatan bahwa kita tuh matang dan kita ngerti. Karena kita memang benar-benar nggak bego-bego banget lah. Kita emang lumayan ngerti tech juga. Karena ada satu tadi cowok yang bisa teknologi main-main coding dan satu lagi si CEO ini dia juga orangnya fast learner. Jadi walaupun dia nggak punya basic atau gimana, dia belajar JavaScript apa gitu dia cepet. Dia belajar sendiri sampai begadang-begadang dan dia benar-benar lumayan menguasai akhirnya. Jadi kalau ngobrol sama developer seakan-akan dia jago.